cedera kepala, cedera otak, ya. eh Biasanya karena kecelakaan, rata-rata karena kecelakaan, karena pukulan, atau karena tembakan. Ya, the injury may disrupt functional in single of area brain focal damage or impact multiple areas brain functional diffuse damage. Ya, jadi eh sebentar. Oke, kita lanjutkan. Iya, sederhananya dari trauma brain injury itu adalah trauma pada telapak kepala. Ya, penyebabnya rata-rata dari mereka adalah kecelakaan sehingga terjadi perdarahan pada pada kepala. Ya, eh, penetrasi of the skull itu tengkorak ya, caused by accident. Bisa karena insiden itu kecelakaan, bisa karena pukulan atau tembakan atau benturan. Ya, benturan rata-rata kecelakaan. Atau karena jatuh ya, jatuh yang ke belakang sehingga kepalanya membentur, entah membentur tembok atau membentur lantai sehingga terjadi perdarahan pada kepala. Oke. Em, Tipe brain injury itu ada congenital parietal ya. eh Bird stroke itu eh, cerebral palsy ya, atau karena aneurisma ya. Eh, Kalau brain injury acquired atau benturan bisa karena non traumatik, bisa karena tumor atau traumatik. Dan traumatik eksternal itu ada dua, gunshot atau fall atau kecelakaan yang saya bilang itu ya. Jadi types of brain injury. Jadi apakah stroke bisa dikatakan brain injury? Uh, Definisi dari brain injury adalah cedera pada kepala yang bisa disebabkan faktor eksternal yang saya sebutkan, benturan dan sebagainya, ataupun dari internal. Ya, bird stroke itu ya aneurisma atau cerebral palsy yang kita bisa biasa pahami. Definisi dari Winscons ya, TBI definitions, an acquired injury to the brain, jadi ada benturan atau eh, ya benturan ya pada otak, external physical force ya, karena dari external physical force, terus resulting in the total keseluruhan atau sebagian functional disability atau psikososial impairment, ada gangguan psikososial atau dua-duanya, bisa total atau parsial fungsional tetraplegi atau diplegi, tergantung seberapa luas, tergantung lokasi di mana, nanti kita jelaskan di beberapa slide, lokasinya di mana, seberapa luas, yang itu bisa mengganggu functional disability atau sosial, physical-social impairment, atau dua-duanya. Ya, ya. Pada anak yang mengalami TBI itu akan terganggu masalah educational, dia berefek pada performance edukasi atau performance pendidikannya ya pada anak. Oke, ini prevalence yang ada di US 23 per 1% sustain acquired brain injury, one of 500 students sustain brain injury each year di US ya, will sustain acquired BI karena memang kecelakaan. eh itu kenapa ketika Anda ya misalnya nanti atau studi atau ke terutama US, Eropa dan sebagainya, salah satu kewajibannya adalah Anda harus punya health insurance ya, karena mereka itu pertama dari landscape geografis ya, landscape geografis itu sangat berbeda di Indonesia. Di Indonesia itu yang paling lebar jalan itu adalah jalan tol. Paling lebar itu jalan tol. Pandaan Malang itu cuma ada 6 lajur dengan 2 lajur bawah. Itu ibaratnya 4 lajur ya. Anda kalau di Malaysia, bukan jalan tol aja itu sudah 6 lajur dengan tambahan 2 lajur bawah sehingga ada 8 lajur. Ya.
Sehingga terus itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlah jumlah rasio penduduknya. Di Indonesia, di depan rumah saya dan sebagainya, itu yang punya mobil banyak dan sebagainya, jalannya kecil, sehingga potensi untuk tetap di Indonesia tinggi brain injury, kecelakaan tinggi. Tapi kalau kita lihat perbandingan di luar lebih tinggi karena memang geografik yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah jalannya lebar, CC mobil di Eropa itu tidak ada mobil 1000, 1500, di Amerika tidak ada CC 1000, rata-rata di atas 2500, 3000. Ya di Australia itu minimal tuh 2000, nggak ada 1500. Jalan luas sehingga mereka style drivingnya lebih cepat dibandingkan kita. Kalau Anda lihat di mungkin di TikTok atau di Instagram, di Jerman itu di freeway atau jalan tol itu bisa di angka 200-300 kilometer per jam karena memang cc mobilnya terus eh, jalannya lebar dan sebagainya. Dan yang kedua, faktor apa lagi? Faktor drunk atau mabuk. Nah, di luar rata-rata beberapa data itu tidak sama, tiga atau keempat ya kalau nggak saya lupa, tiga atau keempat di urutan teratas penyebabnya adalah drunk atau mabuk, ya. Karena contoh saya di Polandia, di Eropa, ketika saya ya di Eropa itu kan misalnya di Jawa Timur, saya pindah ke Jawa Barat, Jawa Tengah aja sudah ganti negara ya. Saya ke Ceko, mereka minumnya tuh bukan air putih rata-rata karena menurut mereka adalah minuman yang paling enak katanya bir dari Ceko. Dia minumnya bir dan sebagainya. Kalau di negara-negara Eropa Barat, sebagian di Polandia, mereka minum satu botol bir tidak berani nyupir. Tapi bagi orang-orang Eropa Timur, apalagi seperti orang Belarusia, orang Rusia, malah mereka minum vodka, ya tetap setelah itu ya driving. Padahal itu akan mengganggu eh, eh, keseimbangan dan sebagainya, sehingga menyebabkan celakaan. Ya. Overall twice as many boys and girls, sekali lagi boys, karena dia yang lebih drive, dia potensi untuk mabuk girl terlalu tinggi ya. High risk-nya, bentar, tertutup. Ya di usia 0,4 sampai tahun 15-19 tahun rata-rata. Oke, ini nih yang ini jangan dianggap bahwa dia driving ya, dia sebagai passenger ini ya. Kalau ini masih awal-awal dia driver ya. Ya, ini infants, toddler, elderly, elementary, falls, pedestrian, ya rata-rata infants abuse ya, abuse atau neglect ya, toddlers abuse atau falls jatuh, early elementary bisa jatuh, pedestrian motor vehicle accident ya. Eh, Kalau kita berbicara bicara di 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 US, di Eropa, karena ini data-data dari Eropa Barat dan US ya, ya saya sebutkan tadi meskipun jalan di depan rumah pun masih ada 4 lajur, sehingga potensi kecepatan mereka juga cukup tinggi gitu, dan anak-anak ada di samping bahu jalan masih kena juga gitu, mampu dan sebagainya. Pada middle, late elementary atau SMP, pedestrian bicycle accidents, jangan dianggap di sana ada motor 200 cc Vario 160, enggak ada. Mereka rata-rata di atas 250 cc, 500 cc sepeda motornya. Ya, high school, motor vehicle, accident, kecelakaan mobil. Ya, eh jadi gini, close head gini, sama dengan fraktur. Ada close fraktur, ada open fraktur. Ya, brain injury itu adalah close head yang dimana benturannya tidak menyebabkan tengkorak ini terkoyak. Ya, ya. Kalau close fraktur itu tidak ada perdarahan. Tapi kalau open fracture, meskipun itu perdarahannya 1 cm dan ada luka terbuka, situ harus operasi. Detik itu juga, karena potensi infeksi. Ya harus di debridemen dan sebagainya. Baru masangan gips atau menggunakan eksternal fiksasi atau ORF eksternal, open reduksi eksternal fiksasi. Kalau kita fraktur, tapi kalau brain injury, close head, open head. Nah, kedua dari penyebab ini, close head atau open head atau close fraktur atau open fraktur yang saya contohkan di kasus fraktur, eh, bisa menyebabkan disruption of communication ya. Jadi gangguan komunikasi karena memang
ada benturan perdarahan sehingga GCS-nya menurun. Ya, lack oksigen, brain resultant sel death dan kematian kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Death rate-nya tinggi ya. Death rate untuk TBI itu death rate-nya tinggi. Injury impact the second injury sites ya, cope or contra cope, jadi injury tissue the initial site impact of the second injury site, jadi bisa menyebabkan ke sudah perdarahan. Itu yang saya sebutkan kemarin pada waktu kita materi tentang stroke, kenapa kok pecah pembuluh darah itu death rate-nya lebih tinggi, karena apa? Perdarahan itu akan membuat tekanan yang ada di dalam otak semakin tinggi. Karena volume otak itu diisi oleh cairan. Ya, itu yang sangat bahaya. Kalau tidak ada perdarahan, sirkulasi darah di dalam otak itu dikembalikan lagi jantung, kembalikan dan sebagainya. Tapi ketika ada perdarahan keluar dari pembuluh darah, maka otak akan dipenuhi oleh cairan darah dan itu sangat membahayakan bagi nyawa sehingga terjadi tekanan intrakranial. Oke. Ya, ini ke injury, ini bagian depan, kontusio. Ini sudah ada perdarahan, kontrakop injury. Kontrakop injury itu gini. eh ini cup injury-nya. Benturan, jadi ini apa ya saya menjelaskannya. Ketika ada benturan dari sebentar. Ketika ada benturan dari sini, maka jaringan otak ini akan terdorong ke belakang. Paham? Ada kop injury itu yang di depan, ya. Ada benturan dari depan, si otak itu akan terdorong ke belakang, kontrakap. Kontrakapnya di sini. Di sini juga ada trauma perdarahan, di depan juga ada trauma pendarahan. Dan di sini kontusio. Kontusio itu ada kalau kita lebam-lebam lah ya, kalau bahasa kita lebam-lebam seperti itu. Oke. Ini ini di mana injury occurs the neuron stretch with tear. Jadi tearsnya, jadi patah lengan 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 sel sarafnya sehingga koneksinya selesai. Ya, bleeding, ya. Su- yang saya sebutkan tadi, bleeding contributes to increase intracranial pressure, swelling, swelling itu bengkak sehingga kalau perdarahannya di bawah 30 cc itu masih tanpa operasi trepanasi atau open school operation atau craniotomy. Tapi kalau lebih dari 30 cc, tapi rata-rata trauma brain injury itu lebih dari 30. Jadi cedera-cedera apa bahasa kita? Gegar otak. Nah, bahasa bahasa mudahnya adalah gegar otak. Ya, kalau kalau ada bleeding dan lebih dari 3 susu dan rata-rata di atas 3, langsung dilakukan craniotomy, trepanasi untuk dikeluarkan cairannya atau karena pembengkakan juga contribute to increase cranial pressure ini yang sangat membahayakan. Ya, lack of oxygen to the brain sehingga cell death. Oke, kematian. Oke, injuries can range from mild sampai severe, cedera kepala ringan, gegar otak ringan, gegar otak berat. Nah, istilahnya seperti itu. Signifikan long term disability bagi yang severe. Ya, yang jelas kematian itu yang pertama, yang kedua kalau disability biasanya tetraplegia. Ya. Full effects brain injury not apparent until later when the child is expected to perform more advanced skills to self-regulate. Bagi anak, ya. Full effects of brain injury may not be apparent until later. Jadi pada anak kemungkinannya adalah 2 tahun 3 tahun setelah terjadi trauma itu ada sedikit gangguan rata-rata pada anak, ya. Tapi pada gini, trauma brain injury yang saya sebutkan kemarin pada saat stroke, kalau terjadi perdarahan, death rate-nya tinggi, tapi pada rehabilitasinya kalau dia sudah mengalami melewati fase critical fase, dia rehabilitasinya cepat. Sama, trauma brain injury itu kalau dia critical shape banyak pasien, kritikalnya tinggi, ya itu kenapa Anda jangan kaget misalnya nanti di rumah sakit atau preklinik ada pasien dengan kondisi stroke, hemorrhage tidak boleh dipegang oleh fisioterapis, ya
Eh, karena memang perdarahan menunggu, karena setiap apa yang kita lakukan intervensi pasif exercise ya, pasif from exercise itu dampaknya meningkatkan kerja jantung paru. Nah, Kalau satu masuk Puja Sera itu apa sih? Puja Sera kayak teman. salah satu dampak dari kerja jantung paru yang meningkat itu adalah meningkatkan intracranial pressure, sehingga dokter menganggap bahwa ini masih belum aman untuk dilakukan exercise. Ya, brief no loss consciousness, tidak sadar, vomit, headache, fatigue, distress. Kalau sudah ada, biasanya kalau kalau ada cedera kepala masuk UGD, dokter akan menunggu sampai beberapa beberapa jam untuk melihat apakah ada vomit dan sebagainya. Ya, apakah ada gangguan memoris less than 1 hour ya, koma dan sebagainya. Severity of brain injury severe, koma more than 24 hours, unable to form the memories longer than 24 jam, ini yang severe. The vast majority of students with brain injury returning to school have mild injury. Rata-rata hampir 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 90% adalah mild, yang lainnya sih severe, moderate dan severe. Severe ini uh, datarnya sangat-sangat tinggi. Oke. The Adult Brains ini review tentang anatomi. 3 pons itu kurang lebih ya 1,5 kilo. 1 ponsnya sekitar 500 gram atau 600 gram ya, saya lupa. Ini brain survey. Jadi ini Broca, area Broca. Kalau memang yang kenanya daerah Broca, ada kesulitan ngomong. Bagian temporal itu execution function yang selanjutnya kita jelaskan tentang basic neuro, execution function tentang kognitif. Oke. Batang otak ya, batang otak kena. Ini sudah yang mengeri nih kalau batang otak. Dah, batang otak itu tentang controlling nafas dan jantung ya, responsible for the basic life functions ya. Severe injury cause death. Severe injury rata-rata meninggal ya. Cerebellum keseimbangan, cerebral cortex ya, pusat pusat dari uh, unconscious itu kesadaran ya. Eh, dia juga mengatur ke keseimbangan. Dopamin juga dikeluarkan di daerah cerebral cortex. Oke. Oke, temporal, parietal, parietal, temporal, occipital, occipital yang keseimbangan, parietal, sentramotorik, sensorik, frontal, execution functions, temporal, balance. Ya, ini frontal ya. Bagian frontal ini harus dihafalkan untuk kontrol dan sebagainya, motor kortek, parietal, analis sensori dan sebagainya. Temporal, bagian samping yang tadi saya sebutkan, language, area Broca di sini, occipital, balance, analis visual dan information ya. Jadi kalau cederanya pada belakang, rata-rata balance-nya kena. Meskipun karena dia bukan sentra motorik, kanan kiri bagus, tapi belakangnya kena, tapi keseimbangannya masih masih goyang. Common problems, kesulitan mengingat, ada amnesia ringan, oke. Eh, may have problems with motor, sensory, perceptual, cognitive, dan sebagainya, komunikasi. Common problems, anticipating difficult deficit success school, karena pada anak-anak dia akan kesulitan untuk melanjutkan belajar, rata-rata masuk menggunakan wheelchair sehingga kualitas hidup menjadi turun. Oke. Problems can be physical, medical, cognitive, sensory, motor dan sebagainya. Sosial ya, kualitas hidup menurun. Bagaimana recovery-nya? Ada spontaneous, ada function induced recovery, jadi butuh penanganan. Meskipun spontaneous recovery harus dikontrol oleh dokter, harus ada di rumah sakit. Ya, harus di rumah meskipun jatuh dan sebagainya. Karena saya bilang tadi di depan bahwa kalau orang-orang TBI di rumah sakit UGD itu akan ditunggu kurang lebih 3 hingga 6 jam untuk melihat apakah ada keluhan seperti ini tadi. Muntah, terus kelelahan, pusing, poor recent memory. Kalau sudah arah ke situ langsung biasanya dokter ICU atau rawat inap
CT scan, MRI, dilihat di mana perdarahannya, lebih dari sekian langsung dilakukan. Kalau lebih dari 30 cc yang tadi disebutkan langsung dibuka, sedot. Situ ini sifatnya situ, langsung dilakukan tindakan. Oke, ini tadi, oke, ini ya, perhatikan ya, acute care dan acute injury. Kalau di hospitals ya, rehabilitasinya, pre-inpatient services, post-acute care, at least gini, TBI itu nunggu komando dari bedah saraf atau saraf. Karena apa? Yang saya disebutkan tadi di awal, yang kita betul-betul ingin hindari adalah terjadinya intracranial pressure. Apa tindakan kita, intervensi yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan kondisi brain injury, dampaknya adalah kerja jantung paru. Kerja jantung paru meningkatkan intracranial pressure sehingga betul nunggu komando dari dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Kalau memang sudah aman, baru kita masuk. Biasanya hingga 3 hingga 7 hari untuk untuk critical fasenya, fase kritisnya. Lebih dari 7 hari kalau dia koma ya berarti dia tidak bisa menyelesaikan dengan baik critical fasenya. Kalau sudah koma dan sebagainya. Tapi kalau 7 hari dia sudah kembali berarti dia sudah bisa melewati critical fasenya baru fisioterapi masuk. Common problems. Oke, acute. Oke, untuk acute comprehensive cardiopulmonary evaluations biasanya menggunakan alat bantu nafas. Kita sebagai fisioterapi bagaimana misalnya ini di ICU, kita latih otot paru, jantung, push dan sebagainya. Kalau dia sadar kita aplikasikan bagaimana fisioterapi pada dada, tapi kalau tidak aktif, kalau tidak sadar, berarti yang kita lakukan adalah bagaimana mengkompresi pada daerah sangkar toraknya. Motor postural control, maintain mobility, normal muscle tone, pasif aktif dan sebagainya. Tentunya kalau di ICU, layar monitor Anda harus betul-betul perhatikan saturasinya menurun atau tidak, saturasinya eh, denyut jantungnya meningkat atau tidak, tensinya meningkat. Kalau itu ada terjadi peningkatan 5% dari yang kita lakukan, hentikan dulu, nunggu normal lagi, main lagi, seperti itu. Aktif ya, kita bisa join dan sebagainya, postural counterbalance ya. Ini sudah lepas dari ICU atau rawat inap. Chronic community based rehabilitation karena pasien dengan kondisi TBI ini kalau ketemu dengan kondisi yang sesama, dia paling tidak bisa tempat cerita, kualitas hidup meningkat dan sebagainya. Ya, clinical social, multi-rehabilitation, community rehabilitation itu yang penting kita lakukan. Cycling, running activities, cycling, Pak, dia tetraplegi kok cycling. Cycling itu bisa kita kan di lab juga ada cycling yang hanya di tempat tidur itu. Ya, kalau Anda di klinik hanya butuh kursi saja, misalnya Anda mau beli static cycle kok mahal, ya hanya ada yang portable static cycle yang hanya engkolan di bawah sehingga duduk pasiennya bisa kita latih dengan static cycle. Running inisiatif dengan robotic assisted tentunya kalau dia tetraplegic ada gambar Pak Safun kemarin mengirim saya alat robotik assisted ya. Jadi menggunakan gantungan dan sebagainya butuh 2-3 fisioterapis untuk bisa melatih melatih jalan. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup saya cukupkan materi saya karena kurang 7 menit. Saya ulangi lagi yang baru hadir. Yang pertama informasi yang saya sampaikan. Untuk saat ini fokus pada proposal. Yang pertama, silakan Anda siap-siap untuk ujian proposal. Untuk ujian praktikumnya, saya nanti akan koordinasi dengan lab. Apakah nanti hari Sabtu minggu ini sebelum UAS atau sesaat setelah UAS? Karena ujian praktikumnya sudah penugasan berupa video, nanti akan dipresentasikan di saya, Mas Bobi, Mbak Dona, sama Mas Aan. Nanti kita bagi menjadi 4 Anda presentasi dan Anda mempraktekkan. Itu yang pertama.
saya usahakan kalau bisa minggu ini, kalau tidak bisa ya sesaat setelah UAS, sehingga harapan saya tidak terlalu lama Anda di Malang, selesai pulang kampung, main-main di kampung daripada di Malang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk seluruh mahasiswa bimbingan saya, masuk bimbingan 1 atau bimbing 2, seluruh materi untuk proposal Anda print taruh di meja saya. Meja saya ada satu ruangan dengan mejanya Bu Ninin di lab neuro. Ya, jangan dikirim ke WA karena WA saya menumpuk. Kemungkinan besar saya tidak baca ya atau tidak buka karena terlalu banyak WA yang masuk. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi saya di terakhir ini. Selamat untuk berujian selama 3 minggu ke depan. Semoga sukses. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.